Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Sering hadis ini kita dengar. Apabila di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah kalian cegah dengan tangan kalian. Bisa dengan tangan itu langsung kita ajak manusia saudara kita tadi itu, ataupun tetangga kita untuk mencegah kemungkaran tadi itu. Ataupun yang kedua, pendapat ulama dengan apa? Dengan jabatan. Ya, dengan jabatan. Misalnya di antara bapak ibu menjadi atasan, direktur atau jadi pejabat, maka hendaklah keputusan yang dibuat oleh bapak ibu ini keputusan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Ataupun ketika ada kemungkaran di kantor bapak ibu, ataupun ada kemungkaran di tempat daerah bapak ibu sekian, maka hendaklah ditegur, dibuat perdanya. Kalau ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, ini maksudnya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak punya jabatan, misalnya rakyat jelata seperti kita biasa saja, maka hendaklah dengan lisannya. Tegur mereka dengan bil lutfi, dengan lemah lembut. Ajak mereka, tarik mereka untuk berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, kalau ada hamba ini mengajak manusia, ya misalnya ada orang yang sudah dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Kemudian ada orang yang datang kepada orang yang berbuat maksiat tadi itu, asbab kita orang yang mengajak untuk manusia tadi itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis qudsi dipermisalkan ketika ada seseorang tersesat di padang pasir, dia lupa untuk membawa perbekalan, atau perbekalan dia itu adalah hilang. Kemudian dia nyari-nyari, Bapak Ibu bayangkan di padang pasir perbekalannya habis ataupun hilang, kehabisan minum, kehabisan makan. Pas ketemu, ternyata dia ketemu lagi, dicari lama, ketemu lagi, sampai orang tadi mengucapkan apa? Ya Rabb, antal abdu wa anna rabbi, katanya. Saking senangnya sampai lupa mengucapkan engkau adalah hamba dan aku adalah Tuhan. Saking senangnya. Kita kalau saking senangnya kan biasanya gitu Pak Ibu. Kadang-kadang keceplosan yang enggak macam-macam, ya. Ini saking senangnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada asbab seorang hamba ini mengajak dia untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah senangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat ridha, Allah sangat senang ketika ada hamba yang mengajak manusia, mengajak saudara muslim yang lainnya dari kemaksiatan, dari lembah kemaksiatan menuju untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau kita enggak mampu juga menegur dengan lisan kita, tidak mampu menegur dengan tangan kita, minimal apa? Fa illam yastati' fa biqalbi. Dengan hatinya. Yang dibenci apa Pak Bu? Kemaksiatannya. Bukan orangnya. Kalau orangnya kita doakan, ya Allah, mudahan dia dapat hidayah. Ya, misalnya kita dari rumah ke masjid, ini tahu dia ini orang Islam, tapi kok wayahnya azan, dia malah duduk-duduk santai di rumah. Wayahnya azan kok malah dia main catur misalnya. Maka kalau kita nggak bisa negur dengan lisan kita, minimal benci kemaksiatannya. Wadzalika adzaful iman. Yang demikian adalah selemah-lemah iman.
membenci kemaksiatan ini selama-lemah iman Ibu. Masya Allah, selama-lemah iman. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum. Masya Allah, ngerinya ini. Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menyeru kepada ma'ruf, pada kebaikan, wanhau 'anil munkar, dan cegahlah kalau kalian melihat ada kemungkaran, cegahlah kemungkaran tersebut. Qabla an tad'u fala yustajab lakum, sebelum datangnya kalau kalian berdoa, Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doa kalian. Maksudnya apa? Ketika sudah azab diturunkan, ada kemungkaran di hadapan kita, kita tidak menegurnya. Kemudian ada azab Allah Subhanahu wa taala turunkan rata tadi, ya. Ada orang yang beribadah, ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli zikir. Di dalamnya juga ada orang yang ahli maksiat. Namun di dalamnya tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, yang ahli zikir, ahli ibadah tadi berdoa, ya Allah jangan kau turunkan azab kepada kami, katanya. Maka fala yustajabu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ijabah doa kalian. Karena apa? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari yang demikian. Amin.